Cerita berawal dari seorang pemuda berkacamata yang lagi asik main game di kamarnya yang gelap sambil ngemil jelly energi. Dia ngeluh karena game favoritnya bakal tutup server dalam 3 tahun. Padahal dia pengen game itu bisa dimain sampai 10 tahun. Setelah itu dia iseng nyari kata kunci game dan ya komit internet. Gak lama kemudian layar komputernya tiba-tiba error dan munculkan teks misterius tentang dunia fantasi pedang dan sihir yang menawarkan game tanpa akhir. Tanpa ragu, pemuda ini langsung terus senyum lebar dan memilih opsi Helmut walau sudah ada peringatan tingkat kesulitan ekstrim. Kemudian pas memilih kelas karakter, dia melewati kelas-kelas standar dan malah kepintut sama kelas summoner alias pemanggil. Kelas ini punya tingkat kesulitan bintang 8, masih tahap uji coba, dan kasta karakternya cuman budak tani. Tapi dia tetap nekat menekan tombol setuju, dan seketika itu juga dia langsung terisa masuk ke dalam komputernya. Selanjutnya, pemuda itu sadar dan merasa sedang berada di ruangan berair biru keuangan. Awalnya terasa hangat dan nyaman, tapi lama-lama ruangannya menyempit sampai dia sesak nafas dan berteriak. Ternyata, dia baru aja dilahirkan kembali. Adegan langsung meminta ke sebuah rumah sederhana beratap jerami di waktu senja. Di sana, bayi laki-laki baru aja lahir dari ibu berambut pirang bernama Teresia dan ayah berambut coklat bernama Rodan. Sang ayah yang menangis bahagia langsung menggendong bayi itu dan memberinya nama sebagai Allen. Di sini juga dijelaskan kalau sistem Helmut yang dia pilih akan membuat waktu grinding 100 kali lipat lebih lama dari biasanya. Pas umurnya menginjak 1 tahun, Allen yang sedang disuapin ibunya mulai sadar penuh kalau dia adalah reinkarnasi dari pegawai kantoran pelembur 35 tahun bernama Kenichi Yamada. Dia pun belum bisa bicara, pikirannya udah secerdas orang dewasa dan dia paham bahasa lokal yang kebetulan mirip banget dengan bahasa Jepang. Dari perabotan rumah dan pandangan sawah di luar, Allen akhirnya sadar kalau dia terlahir di keluarga budak tani di desa perbatasan. Ayahnya adalah pekerja keras yang umurnya sekitar 20-an, sedangkan ibunya sangat lembut dan juga penyayang. Suatu malam saat orang tuanya udah tidur, Allen mencoba membuka jendela statusnya. Tiba-tiba muncul buku hitam bercahaya biru di depannya. Karena cahayanya terang, orang tuanya nyaris terbangun, sehingga dia buru-buru menghilangkan buku itu. Setelah situasi aman, dia membuka lagi buku statusnya dan melihat kalau dia masih level 1. Dia juga sadar kalau bisa membuat kartu panggilan serangga dan binatang buas tingkat pakai poin MP. Menariknya, di dalam buku itu ada pesan dari dewa pencipta bernama Elmeak yang meminta maaf karena buku sihirnya telah dikirim akibat kelas summoner ini masih masa uji coba. Keesokan harinya saat ibunya sedang lengah, Allen langsung memanggil belalang hijau raksasa yang dia beri nama sebagai Denka. Dari situ dia sadar kalau makhluk panggilannya tidak terlalu pintar dan cuma bertingkah seperti serangga biasa. Tapi efek satu dari kartu itu bisa menempel ke tubuhnya untuk meningkatkan ketahanan dan kelincahan. Karena ibunya tiba-tiba masuk dan teriak panik melihat belalang itu, Allen dengan cepat menghilangkannya. Beberapa hari setelahnya, dia mencoba memanggil tikus putih bernama Korosuke yang memberikan efek peningkatan kekuatan fisik. Allen juga menemukan celah keren di mana efek status ini bisa berlipat ganda kalau dia menumpuk kartu yang sama. Buktinya, dia sukses mengangkat kapak besi ayahnya yang berat sampai bikin orang tuanya itu melongo. Tidak lama setelah kejadian itu, Rodan pulang dengan badan penuh darah setelah berhasil berburu monster Great Boar bersama warga desa. Allen yang penasaran akhirnya diajak untuk melihat langsung bangkai monster itu. Di lokasi berburu, Allen bertemu teman hayanya bernama Girda yang berbadan kekar. Girda bercerita kalau Great Boar itu monster kelas C yang sangat kuat dan butuh sekitar 20 orang dewasa untuk mengalahkannya. Singkat cerita, 10 bulan kemudian, tepatnya di bulan Agustus, level kalian pemanggilan dan cipta Allen itu naik level ke level 2, sehingga dia bisa mengakses kartu kelas G sekaligus membuka kemampuan fusi kartu. 2 tahun kemudian, tepatnya di bulan Oktober saat Allen umur 3 tahun, dia akhirnya sukses menggabungkan kartu katak dan tikus tanah untuk menciptakan burung peniru suara bernama Cepi. Dia juga memanggil katak bernama Pionta yang jago menarik perhatian musuh, dan tikus tanah bernama Mogusuke yang bisa menggali lubang dengan cepat. Lagi aksi-aksinya bermain, Allen malah tidak sengaja jatuh ke lubang buatan Mogusuke. Tiba-tiba, datanglah anak perempuan berambut merah muda bernama Krena yang langsung mengajaknya duel pedang kayu. Krena ini punya kekuatan fisik yang luar biasa gila dan bisa mematahkan pedang Allen dalam sekali tebas. Waktu makan malam, Allen sempat minta izin untuk ikut bertani besoknya. Tapi ayahnya menolak halus dan menyuruh Allen menikmati masa kecilnya aja. Ibunya juga bercerita kalau Allen sering ketahuan melempar batu ke pohon, yang sebenarnya adalah cara Allen melatih fisik demi keahlian tempur.
Ayahnya cuma bisa tersenyum dan berharap Allen nanti dapat bakat hebat saat upacara penilaian di umur 5 tahun untuk mengangkat derajat kasta keluarga mereka. Ketika musim dingin tiba dan salju menutupi desa, suasana berubah tegang. Belalang panggilan Allen tiba-tiba melompat ke kaki ibunya sampai membuat ibunya terpeleset dan langsung mengalami kontraksi. Suasana seketika panik. Roden buru-buru menyuruh Rena memanggil ibunya, sementara Allen dengan sasat menyiapkan air hangat di dapur. Gerda dan istrinya pun datang untuk membantu persalinan. Setelah menunggu cukup lama di tengah salju dingin, Teresia akhirnya dengan selamat melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama sebagai Mas. Sambil melihat adiknya itu, Allen teringat kembali di kehidupan lalunya sebagai Kenichi yang tidak punya tujuan hidup. Namun sekarang, dengan keluarga yang sangat menyayanginya, Allen pun bertekad kuat untuk memaksimalkan kalian sebenarnya demi membebaskan keluarganya dari belenggu kasta budak tani. Perjalanan Allen yang kini sudah berumur 5 tahun akhirnya dimulai. Dia berjalan bareng ayahnya yaitu Rodin melewati hamparan bunga kuning yang luas. Di perjalanan, Rodin menjelaskan kalau upacara penilaian itu wajib diikuti oleh semua orang, dari budak sampai bangsawan, demi mencari tahu bakat mereka agar bisa bebas dari status perbudakan. Mengingat tangga kelahiran lagi melonjak tajam, saingan mereka pastinya banyak banget. Gak lama berselang, Rena dan ayahnya Gerda datang menghampiri. Karena seumuran, mereka akhirnya pergi bareng menuju desa rakyat Delata. Rena yang selalu ceria berceloteh kalau dia pengen banget dapat kelas pendekar pedang biar bisa jadi kesatria hebat. Sesampainya di sana, kerumunan orang rupanya sudah memadati gereja bata besar tempat upacara berlangsung. Di tengah keramaian, Allen sempat dicibir beberapa orang karena rambut dan mata hitamnya yang identik dengan kasta budak. Tapi dia masa bodoh dan cuma membalas di dalam hati. Setelah itu, pintu gereja terbuka dan 3 pendeta berjubah putih ungu keluar. Mereka berpidato kalau Dewa Pencipta Ilmiah selalu memberi kesempatan yang sama untuk semua kasta. Begitu diperbolehkan masuk, Allen melihat patung Dewa Ilmiah yang langsung teringat sama pesan misterius dari developer game yang dia terima waktu umur 1 tahun. Upacara pun langsung dimulai. Kepala desa di Boji menyuruh anaknya yaitu Plomas menyentuh bola kristal. Seketika, status Plomas muncul di plat logam raksasa dengan bakat sebagai pedagang yang bikin ayahnya menangis haru. Dari sini, Allen langsung paham kalau sistem status dunia ini pakai peringkat huruf, bukan angka kayak di buku sihirnya. Selanjutnya, giliran anak bernama Dogura yang maju dan terungkap punya bakat pengguna kapak dengan serangan fisik peringkat A. Kemudian, tibalah giliran yang ditunggu-tunggu Rena. Begitu tangan kecilnya menyentuh kristal, ruangan gereja langsung terang benderang oleh pancaran cahaya biru. Pendeta sampai keringat dingin melihat pot logam Rena yang menunjukkan bakat langka, yaitu Raja Pedang dengan rentetan status S dan A yang super overpower. Pantas saja kekuatan fisiknya selama ini nggak masuk akal. Namun, kehebohan itu berubah total saat giliran Allen tiba. Harapannya buat pamer bakat Summoner hancur berantakan. Saat ia menyentuh kristal, cahayanya malah mendadak padam, meledak, dan mementalkan tubuhnya ke lantai. Parahnya lagi, plat logamnya cuma menampilkan semua atribut di peringkat D, ditambah tulisan bakatnya mengalami error visual alias ngebug. Allen cuma bisa kesal dan mengumpat ke developer game dalam hatinya. Setelah upacara yang mengecewakan itu selesai, mereka pun pulang dan disambut hangat oleh ibunya yang sedang menggendong sang adik yang bernama Mes. Malam harinya saat kumpul di depan perapian, Rodin dengan penuh kasih sayang menenangkan Allen, bilang kalau bagaimanapun hasilnya, Allen tetaplah putra kebanggaan mereka. Hal ini bikin Allen bersyukur banget bisa lahir di tengah keluarga yang super hangat ini. Pas sendirian di kamar, Allen merenungkan nasibnya sambil menatap buku sihir yang melayang di atasnya. Dia akhirnya menyimpulkan kalau semua statusnya mentok di E itu gara-gara dia main di mode neraka, yang bikin pertumbuhannya 100 kali lipat lebih lambat. Bukannya menyerah, jiwa gamer Allen malah makin tertantang buat menaklukkan mode ekstrim ini. Sambil bertekad bakal terus neror Dewa Pencipta setiap malam buat minta perbaikan bug system. Keesokan paginya, mereka pergi ke rumah Gerda buat merayakan bakat luar biasa Rena. Tapi anehnya, raut wajah Rodin kelihatan murung banget. Di dalam rumah, Rena dengan ibunya menceritakan kehebatannya ke Allen. Di sisi lain, suasana mendadak panas gara-gara Rodin dan Gerda yang habis minum arak malah berdebat sengit. Robin cemas Rena yang kelak jadi bangsawan gak pantas lagi gaul sama keluarga budak kaya mereka. Gerda yang gak terima langsung emosi sampai mereka saling tarik raba baju. Untungnya istri mereka langsung turun tangan ngasih pukulan dan cubitan maut sampai kedua pria itu kicap kesakitan. Istri Gerda lalu bernostalgia ke anak-anak kalau mereka berempat itu sebenarnya teman masa kecil yang bareng-bareng membangun desa ini dari 10 tahun yang lalu.
Mendengar memori hangat itu, emosi kedua ayah ini mereda dan mereka pun kembali minum bareng sambil tertawa. Keesokan harinya pas Rodin dan Gerda lagi bukalan, terdengar kabar kalau pasukan kesatria lagi menuju ke desa buat menemui Krena. Di saat yang sama, Dohura sempat-sempatnya ngejek Alen sebagai budak tanpa bakat, yang langsung dibalas cembilan tajam dari Krena. Tak lama kemudian, rombongan kesatria berkuda yang dipimpin pria tua berambut perak tiba. Kapten kesatria bernama Zinov itu turun menemui Krena. Suasana mendadak tegang luar biasa karena Zinov menegaskan kalau masukan hasil penilaian itu hukumnya mati. Buat ngebuktiin bakat aslinya, Zinov maksa Krena duel melawan wakil Kapten Leibren. Kalau nolak, seluruh keluarga Gerda bakal dieksekusi di tempat. Tanpa ragu, Krena langsung menerjang maju pakai pedangnya. Biarpun sempat jatuh bangun karena beda fisik dan level yang jauh, Krena menolak menyerah. Puncaknya, Krena melepaskan aura energi hijau, melesat dengan kecepatan gila, dan sukses mematahkan pedang besi sang wakil kapten. Zinov yang takjub pun langsung menghentikan duel. Melihat hasil itu, semua warga langsung bersorak heboh. Krena di sini terbukti murni sebagai raja pedang sejati. Zinov pun minta maaf ke Gerda dan mengajak mereka diskusi di ruang kepala desa. Sambil menyantap hidangan mewah seperti sup, roti, dan buah merah bernama Mumu, Zinov menyampaikan kalau Baron setuju mengganti nama wilayah itu jadi Desa Krena sebagai bentuk penghormatan. Krena juga rencananya bakal masuk akademi di umur 12 tahun. Di tengah obrolan, Dohura yang kepo nanya apakah pembunuh kapak kayak dia bisa jadi kesatria, sambil lagi-lagi ngerendahin Alen yang berstatus budak. Tapi tak disangka, perhatian Zinov mendadak tertuju ke ayah Alen. Ternyata Zinov tahu betul kalau Rodin adalah pahlawan pemburu babi hutan andalan Baron yang selalu ambil peran paling bahaya di garis depan. Zinov sampai berdiri buat jabat tangan dengan sangat hormat, yang otomatis bikin Alen senyum bangga banget di dalam hatinya. Sore harinya saat perjalanan pulang, suasana terasa begitu hangat. Rodin menggendong Krena di pundaknya sambil tertawa lepas bareng Gerda. Rodin juga mengusap kepala Alen dan memujinya sebagai anak yang hebat. Merasa sangat bahagia, Alen diam-diam mengeluarkan 2 buah bom manis dari balik bajunya. Buah yang sengaja ia simpan sebagai oleh-oleh spesial buat ibu dan adiknya. Di bawah langit senja yang mulai dihiasi bintang, mereka semua terus berjalan pulang bersama-sama. Kemudian terlihat Alen yang lagi seneng banget nih, soalnya skill summon miliknya akhirnya tembus level 3. Di layar buku sihirnya muncul rentetan notifikasi keren, mulai dari skill sintesis yang ikut naik ke level 3, slot kartu yang bertambah jadi 30, sampai munculnya skill baru bernama Enhance. Peningkatan ini bikin kapasitas kartunya bertambah 1,5 kali lipat. Setelah menunggu 2 tahun lamanya sejak level up terakhir, Alen udah gak sabar buat langsung bereksperimen. Malam harinya saat keluarga lagi berkumpul santai, Teresia yang sedang hamil tua mendadak merasakan tendangan lembut dari perutnya. Dari situ, Rodin dan Teresia menebak kalau bayi mereka nanti pasti perempuan. Biar bisa cepat-cepat ngetes skill barunya, Alen berinisiatif membantu mencuci piring. Di saat yang sama, buku sihirnya melayang dan menerjemahkan pesan dari Dewa Pencipta ilmiah. Isinya menjelaskan kalau status Alen mentok di rank E gara-gara lambatnya mau di neraka. Tapi uniknya, tab penilaiannya menunjukkan kalau pertumbuhan MP dan inteligensinya nyatanya setara rank S. Sayangnya, Alen gak sengaja menyebut nama ilmiah keras-keras, sampai Rodin langsung menegurnya agar tidak sembarangan menyebut nama dewa. Buat mengalihkan obrolan, Alen menanyakan soal luka di lengan ayahnya yang mendadak sembuh. Rodin pun bercerita kalau lukanya sembuh berkat lolos ujian dewa saat berburu. Dari sini Alen baru paham kalau ujian dewa itu sebutan orang lokal untuk proses naik level. Ujung-ujungnya, Rodin tetap melarang keras Alen buat ikut berburu karena terlalu bertaruh nyawa. Di tengah malam pas semua orang udah tidur, Alen diam-diam memuji skill enhance ke belalang panggilannya yang bernama Denka. Hasilnya gila. Denka langsung bercahaya dan statusnya meningkat tajam. Sialnya, cahaya terang itu bikin ibunya terbangun dan teriak ketakutan. Alen yang panik pun buru-buru menarik Denka balik ke dalam kartu. Keesokan harinya saat Rodin pamit berangkat berburu bawa tombak, Alen menyadari kalau efek enhance ini ternyata bersifat permanen. Jadi dia bertekad buat ngebuff semua kartunya nanti saat MP-nya udah penuh. Sambil menjemur pakaian di halaman, Alen asik melanjutkan eksperimen fusi kartunya. Dia menggabungkan kartu serangga F dan burung F yang akhirnya menghasilkan monster tipe tanaman bernama apel. Bentuknya lucu, mirip apel merah kecil berdaun tunggal yang punya kaki. Apel ini sangat spesial karena ngasih tambahan buff MP dan keberuntungan. Tapi saat disuruh memakai skill aroma, apel malah berubah jadi tunas yang tertanam di tanah dan mengeluarkan wangi terapi.
Masalahnya, tunas itu malah gak bisa ditarik lagi ke dalam kartu dan menetap permanen di halaman rumah. Gak lama kemudian, Kreina datang mengajak latih tanding dan langsung menyerang pakai pedang kayu. Meski Allen kalah telak sampai tipar di tanah, Kreina sadar kalau temannya itu udah jauh lebih kuat. Lewat buku sihirnya, Allen mengecek kalau skill pedangnya udah naik level 3. Ditambah HP dan serangannya juga ikut naik berkat tambahan slot kartu. Allen sempat kepikiran buat memakai skill serang gigit milik monster anjingnya yang bernama Fido, tapi langsung dibatalkan karena dia gak tega kalau harus melukai manusia. Selain itu, di waktu senggangnya, Allen terus berarti melempar batu ke lubang pohon emas hingga puluhan ribu kali demi mencari cara naik level. Untungnya, efek aroma dari pohon apu tadi susah semangkas waktu pemulihan MP-nya menjadi cuma 5 jam, yang jelas sangat membantunya untuk nge-grinding lebih cepat. Pada suatu malam yang hujan, suasana desa mereka tenggang dan penuh teriakan histeris. Girda dan warga lain datang menggotong tubuh Rodin yang sudah bersimbah darah karena diseruduk babi hutan raksasa. Untungnya, nyawa Rodin berhasil diselamatkan pakai tanaman obat langka bernama bunga muelerzi yang dulu dibeli pakai koin emas dari sang kapten kesatria. Di tengah kekacauan itu, ada warga yang ngamuk dan menyalahkan rakyat jelata atas musibah ini. Sementara itu, Allen dengan sigap langsung membawa adiknya yang menangis ketakutan ke kamar lain agar lebih tenang. Setelah keadaan sedikit kondusif, Girda menjelaskan kronologi aslinya. Ternyata kepala desa sempat meminta bantuan rakyat jelata untuk ikut berburu demi stok daging musim dingin. Mereka yang biasanya takut, kali ini berani ikut karena merasa aman dipimpin oleh Rodin yang reputasinya udah seperti pahlawan. Sayangnya, kesebuahan rakyat jelata saat berburu malah menghancurkan formasi. Sampai akhirnya Rodin harus terluka parah demi menjadi tameng untuk melindungi mereka dari amukan babi. Keesokan harinya, kepala desa datang bersama pemuda jelata yang bikin ulah tersebut untuk meminta maaf sambil membawa sekeranjang buah. Pemuda itu menangis terseduh-seduh menyesali kecerobohannya. Rodin dengan berlapang dada langsung memaafkannya, sementara Teresia dengan tegas mengingatkan pemuda itu untuk selalu ingat kalau mereka semua punya keluarga yang menunggu di rumah. Sesudah mereka pulang, warga desa bergantian datang menjenguk bawa makanan. Melihat kebesaran hati orang tuanya, Allen merasa bangga banget dan bersumpah di dalam hati akan selalu melindungi keluarganya. Demi menyiapkan stok makanan musim dingin, Allen nekat berburu burung liar sendiri di ladang bunga kuning. Dia memasang tebakan keranjang dan menggunakan kataknya yang bernama Pionta sebagai umpan. Naasnya yang terpancing justru bukan burung biasa, melainkan monster burung raksasa rank B bernama Albeheron. Burung beringas itu langsung menghancurkan jebakan dan melahap si Pionta. Sadar nyawanya benar-benar terancam, Allen langsung melawan pakai batu dan pedang kayunya. Tapi, pedangnya hancur seketika saat menebas paruh keras sang monster itu. Allen buru-buru memanggil pasukan serigalanya yang bernama Pochi untuk meneroyok. Tapi, Albeheron dengan gampang membantai mereka semua. Akibatnya, bau status Allen langsung anjlok drastis seiring dengan matinya monster-monster panggilannya. Tubuh Allen seketika melemah, ambruk, dan akhirnya berakhir ditindih oleh Albeheron. Kematian Allen kini benar-benar udah di depan mata. Di tengah situasi maut ini, Allen mutar otak dan langsung memanggil monster ulat merah bernama Chi buat menyerap energi burung itu. Walaupun kekuatannya berkurang karena banyak monster panggilannya yang tumbang, Allen pantang nyerah. Setelah itu, dia memanggil serigalanya yang bernama Fido dan melancarkan serangan kombinasi mematikan sampai akhirnya berhasil melumpuhkan sang monster pakai pedang kayunya. Begitu monster itu tumbang, sebuah buku hitam misterius muncul di sebelahnya, memberitahu kalau Allen sukses dapat 100 poin pengalaman dan naik level. Dengan bangga, dia membawa pulang bangkai burung raksasa itu ke desa, yang sukses bikin keluarganya dan Kreina melongo keheranan melihat ukurannya yang super besar. Melihat bawaan Allen, Kreina langsung memujinya setinggi langit, sedangkan Mes malah ketakutan dan ngumpet di belakang ibunya. Di sisi lain, Rodon menyadari ada luka gores di pipi Allen, tapi Allen buru-buru meyakinkan kalau dia nggak apa-apa. Lalu tiba-tiba, Girda yang ikut meriksa burung itu curiga karena melihat ada bekas gigitan serigala. Allen langsung panik dan mengarang alasan asal-asalan biar rahasia sihirnya gak ketahuan. Kemudian, Girda menawarkan diri buat bantu mengurus darah burung itu sambil menjelaskan hitung-hitungan ekonominya. Albeheron seberat 60 kilo ini bakal menyusut jadi 20 kilo kalau dikeringkan, dan cuma setengahnya yang bisa dimakan. Sialnya, karena Albeheron termasuk monster rank D, Allen wajib menyetor 60% dagingnya ke kepala desa sebagai pajak. Untungnya, Girda menemukan batu sihir di dalam tubuh monster itu dan menyarankan buat pakai alasan kondisi Rodan yang lagi luka parah demi meminta keringanan pajak. Sampainya di kediaman kepala desa,
Gerda mencoba bernegosiasi supaya semua daging Albeheron bisa dibawa pulang oleh keluarga Rodan. Sebagai gantinya, mereka akan menyerahkan bagian sayap dan batu sihirnya sebagai pajak penuh. Awalnya kepala desa menolak karena pihak Baron lagi menuntut jatah daging yang lebih banyak tahun ini. Melihat situasi buntu tersebut, Ale dengan cantik langsung berakting pura-pura pingsan karena kelaparan. Taktik akting ini sukses bikin kepala desa merasa bersalah dan akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Alen pun rasanya melicik di dalam hati karena pasukan daging musim dingin keluarganya kini udah aman. Setelah negosiasi sukses, Alen kembali lagi ke ladang bunga buat lanjut berburu. Kali ini dia makin nekat dan langsung menghadapi 2 ekor Albeheron sekaligus. Dengan taktik yang jauh lebih matang, dia mengerahkan pasukan katak, ulat, dan serigalanya buat menyerang bebarengan. Alen juga melempar batu dengan akurat sebelum akhirnya memberikan pukulan penutup pakai pedang kayunya. Lagi-lagi, bukitan yang muncul dan menunjukkan kalau dia berhasil mengeliminasi 2 ekor Albeheron, meraup 200 poin pengalaman, dan resmi naik ke level 2. Kenaikan level ini secara instan memulihkan semua HP dan MP miliknya, serta meningkatkan statusnya secara drastis. Alen jelas kegirangan luar biasa. Kemudian Alen pulang dan langsung memamerkan 2 ekor burung hasil buruannya ke ayahnya. Sementara Krina di tempat lain kelihatan terus sibuk melatih kemampuan pedangnya. Malam harinya di dalam rumah, Alen akhirnya memutuskan buat berterus terang ke orang tuanya. Dia bercerita kalau di usia 1 tahun, dia dapat wahyu langsung dari Dewa Ilmiah yang memberinya kekuatan, kebijaksanaan, sekaligus sebuah ujian berat. Awalnya ayah dan ibunya shock mendengar cerita itu. Namun, Rodan akhirnya percaya setelah sadar kalau luka gurus di pipi Alen tadi pagi ternyata udah sembuh total tanpa bekas. Yang mana hal itu menjadi bukti kalau Alen memang udah melewati salah satu ujian dewa tersebut. Singkat cerita, musim dingin pun tiba. Dan Alen kini udah menginjak usia 6 tahun. Di tengah turunnya salju, Alen dan Gerda bersiap pergi ke kota buat barter hasil buruan mereka. Sepanjang perjalanan, Gerda menjelaskan bedanya kasta budak dan rakyat biasa. Ternyata, rakyat biasa nggak dikenakan pajak panen 60%, melainkan cuma bayar pajak kepala pakai koin emas. Mendengar info itu, Alen langsung berhitung cepat dan menyimpulkan kalau keluarganya butuh setidaknya 50 koin emas biar bisa mengubah status sosial mereka jadi rakyat biasa. Sesamanya di pasar kota, mereka langsung menukar daging babi dan Albeheron dengan berbagai kebutuhan pokok seperti garam, kayu bakar, serta buah muomo dan popo. Setelah urusan barter selesai, Alen mampir ke sebuah toko obat buat mencari ramuan pemulih mana. Sayangnya, pemilik toko berkepala botak itu bilang kalau barang seperti itu harganya terlalu mahal dan gak tersedia di sana. Selanjutnya, Alen menanyakan soal obat luka sambil menggambar tanaman obat di buku catatannya. Saat dia menyebut bunga muelerzi, si pemilik toko langsung teringat kejadian sebulan lalu waktu Gerda nekat sujud memohon demi mendapatkan bunga itu untuk menyelamatkan temannya yang sekarat. Sadar betapa besarnya pengorbanan Gerda buat ayahnya, Alen pun langsung memberikan seikat dendeng Albeheron secara gratis ke pemilik toko itu sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Sebelum pergi, Alen juga sempat cuci mata melihat deretan senjata super mahal di etalase toko seberang jalan. Di tengah jalan pulang, Alen malah dihadang sama Dogora yang tiba-tiba menantangnya duel agar Alen ini mau jadi anak buahnya. Tentu aja, Alen yang udah menguasai teknik bertarung dengan gampang menghindari setiap tebasan kapak kayu Dogora dan langsung bikin dia tumbang dalam sekali pukul pakai pedang kayu. Dogora yang gak terima kalah langsung lari kabur sambil berjanji bakal balas dendam. Kemudian, suasana di dalam rumah Alen mendadak kembali tegang. Ayahnya membawa kabar buruk kalau kepala desa baru aja menaikkan target setoran babi hutan musim dingin ini dari 10 menjadi 15 ekor. Itu semua gara-gara perintah Baron. Kalau sampai gagal, lain mereka terancam dikurangi demi mendatangkan lebih banyak budak baru. Menghadapi situasi genting ini, Alen dengan berani maju dan mengajukan diri buat membereskan masalah tersebut menggunakan kekuatan dan kebijaksanaan yang dia miliki. Singkat cerita, rombongan berburu akhirnya pulang ke desa dengan selamat dan warga lega banget karena Rodin udah sembuh total dari lukanya. Kali ini, Rodin memutuskan untuk pakai strategi berburunya Alen. Tapi sayangnya, Alen cuma diizinkan nonton dari jauh demi keamanannya. Walau kecewa gak bisa pegang tombak, Alen paham kalau ayahnya keras kepala biar kecelakaan kemarin gak terulang lagi. Di momen itu, Dogra si pemburu muda juga meminta maaf atas kesalahannya tahun lalu dan berjanji bakal lebih fokus dalam perburuan. Begitu gerbang kayu raksasa desa dibuka, Alen yang udah 7 tahun hidup sebagai budak tani akhirnya bisa merasakan langkah pertamanya ke dunia luar. Di kejauhan terlihat pemandangan epic pegunungan naga putih bersalju yang bikin nuansa fantasi dunia barunya makin terasa kental.
Sesampainya di area berburu, Rodin langsung mengatur posisi tim. Tak lama kemudian, seekor babi hutan raksasa atau great boar menerobos pepohonan, yang langsung memicu tim umpan untuk memancingnya masuk perangkap. Sesuai rencana, tim umpan berhasil mengerahkan babi hutan itu ke area jebakan. Sementara itu, tim pertahanan bersiap menahan laju si monster, dan tim serang mengincar titik vitalnya. Di tengah kekacauan tersebut, Allen diam-diam memanggil kartu serangga andalannya yaitu Denka tepat di jalur lari si babi hutan. Harapannya, dia bisa terhitung ikut bertarung dan mendapatkan poin ESP. Sayangnya, Denka malah langsung tergilas tanpa ampun, dan buku Grimoire Allen menunjukkan kalau dia sama sekali nggak ngedapetin poin ESP. Karena secara teknis dia cuma diem di tempat. Di sisi lain, para pemburu baru langsung merasakan lonjakan kekuatan yang besar setelah sukses menumbangkan monster Hengse itu. Setelah balik ke desa, Allen mencoba meraih para pemburu di sumur agar dia diizinkan pegang tombak. Tapi mereka langsung menolak mentah-mentah karena takut dihajar sama Rodin. Kemudian Allen bertemu dengan tukang jagal desa yang gak bisa ikut berburu karena istrinya lagi hamil. Dari situ, Allen dapetin ide cerdik buat ngajak kerjasama mengurus hasil buruan demi menghemat biaya jagal. Tujuannya simpel, dia ingin percepat pengumpulan 50 koin emas demi menebus status budak keluarganya. Pas perburuan selanjutnya, Allen kembali menerapkan taktik amannya. Dia bersembunyi di balik pohon, lalu memanggil Denka tepat sebelum babi hutan menabrak tim pertahanan. Begitu babi hutan itu tumbang, Grimoire Allen langsung bersinar terang. Taktiknya terbukti sukses. Dia resmi naik ke level 3 dan status fisiknya melonjak drastis. 3 bulan kemudian di musim dingin, Allen Krena berjalan pulang dari rumah kepala desa dengan membawa banyak hadiah permen. Itu sebagai bentuk penghargaan karena desa sukses melampaui kuota buronan 15 ekor babi hutan. Malam harinya, keluarga Allen dan Krena berkumpul buat menikmati pesta makan malam tahun baru. Waktu Rodin dan Girda lagi asik mengobrol, mata mereka tertuju pada sebotol minuman keras yang dibawa Allen. Karena Allen masih di bawah umur, Rodin dan Girda langsung menantangnya adu panco buat memperebutkan miras itu. Allen pun langsung setuju, tapi dengan satu syarat. Kalau dia menang, dia harus diizinkan ikut berburu pakai tombak. Sebelum adu panco dimulai, Allen diam-diam memindahkan seluruh kartu monsternya ke slot serangan fisik buat ngedapetin buff kekuatan maksimal. Hasilnya, pertandingan pertama melawan Geda berhasil dimenangkan Allen dengan cukup gampang. Tapi pas giliran melawan Rodin, pertandingannya jadi sengit banget. Walaupun Allen udah memakai buff maksimal, Rodin mengerahkan seluruh tenaganya sampai matanya menyala merah. Lalu, dengan kuat mengumpaskan tangan Allen ke meja. Kekalahan telak ini bikin Allen sadar kalau kekuatan ayahnya benar-benar di luar nalar. Sesudah menyerahkan miras itu, Rodin menenangkan Allen dan berjanji akan memberikan izin berburu kalau suatu saat nanti Allen udah bisa mengalahkannya. Di tengah serunya pesta, Girda yang mulai mabuk dan berulah tiba-tiba langsung dibanting ke lantai oleh istrinya yaitu si Matilda dengan menggunakan teknik kuncian yang super kuat. Melihat pemandangan itu, Allen seketika keringat dingin sambil membatin kalau ibu Krena ini mungkin punya kekuatan tersembunyi yang setara sama monster petarung. Singkat cerita, bulan pun memasuki bulan Juni saat umurnya menginjak 7 tahun. Allen di sini akhirnya sukses menaikkan level Summon dan Strengthen miliknya ke level 4. Dino Irenya otomatis membuka opsi buat memanggil monster rank E, menambah slot kartu jadi 10, dan memberinya skill baru bernama Gudang. Lewat eksperimen singkat, Allen menyadari kalau skill gudang ini mirip dimensi hitam yang bisa menyimpan barang apa aja tanpa batas jumlah dan berat. Karena bersemangat, Allen mau langsung mencoba memanggil monster rank E baru. Tapi dia malah ngedapetin peringatan sistem kalau batu si rank E miliknya itu kurang. Dia pun buru-buru menyelinap ke dalam rumah dan membongkar papan lantai kayu tempatnya menyembunyikan tabungan batu sihir kelinci bertanduk. Namun, pas lagi asing memanggil monster di halaman, ibunya mendadak muncul. Allen yang panik setengah mati terpaksa menyembunyikan monster kupu-kupu raksasa bernama Agea yang baru dipanggilnya itu di balik punggungnya. Setelah ibunya pergi, Allen melanjutkan eksperimennya. Dia memanggil macan taring raksasa bernama Tama, lalu menggabungkan kartu buat menciptakan elang pemantau bernama Hawkins. Di tengah rasa kagumnya mengamati monster baru-baru itu, seekor babi hutan liar tiba-tiba muncul dari semak-semak dan menyerang Allen sampai lengannya terluka. Untungnya monster tubuhan kecil bernama Mamitaro langsung muncul dan memulihkan lukanya secara instan. Babi hutan itu mencoba menyerang lagi, tapi kali ini Tama dan Agea bekerja sama dengan sangat happy. Kepakan sayap si Agea ini bikin pandangan babi hutan itu buta. Sementara Tama langsung menggigit lehernya sampai tewas seketika.
Tepat saat ada babi hutan lain yang menyerang dari arah belakang, monster perisai batu raksasa bernama KBO muncul dan sukses menahan serudukan mematikan itu dengan pertahanan mutlaknya. Dari kejadian epik ini, Allen makin paham kalau setiap monster rank E miliknya punya peran krusial masing-masing, mulai dari tanker, penyerang, sampai support. Dia juga akhirnya mengerti alasan kenapa skill gudang baru terbuka. Ternyata ruang tak terbatas itu sangat berguna untuk menyimpan ratusan batu sihir demi memanggil mereka semua. Cerita berlanjut di sebuah kastil batu yang kokoh. Kepala desa mengumpulkan Rodin, Gerda, dan Allen buat membahas rencana kunjungan mendadak dari Baron Granville bulan depan. Sambil asik ngunyah buah Momo, Allen langsung teringat kalau Baron ini lumayan egois karena dulu pernah menuntut setoran 20 ekor babi hutan dari desa mereka. Di sini, kepala desa menjelaskan kalau sang Baron ingin melihat langsung demonstrasi perburuan babi hutan, sekaligus menugaskan Allen buat jadi pemandu wisatanya sejak jamuan makan malam sampai hari perburuan tiba. Walaupun awalnya malas berurusan dengan Baron, Allen sadar kalau ini adalah kesempatan emas. Kalau dia bisa mengambil hati sang bangsawan, status sosial keluarganya bisa langsung naik dari budak menjadi rakyat biasa tanpa perlu nunggu 10 tahun. Akhirnya, Allen pun mantap menerima tugas penting itu. Tak lama berselang, kereta kuda merah milik Baron Granville tiba di alun-alun desa dengan pengawalan ketat barisan kesatria bersirah lengkap. Baron turun bersama putrinya yang bernama Cecil, yang dibantu oleh kepala pelayan setianya yang bernama Sebas. Saat jamuan makan malam dimulai, Baron memuji kerja keras kepala desa yang sukses mereklamasi wilayah tersebut dalam waktu 15 tahun. Suasana sempat memanas waktu Baron mengeluhkan tuntutan kuota babi hutan dari kerajaan akibat provokasi Vison Carnel. Tapi Sebas dengan satset langsung menenangkannya agar kepala desa tidak ketakutan. Kemudian pas hidangan burung albihirun disajikan, Allen dengan tenang menjelaskan detail masakan segar dan racikan herbalnya yang sukses bikin Baron terkesan dengan kesopanannya. Cecil sempat protes tajam karena ada budak di ruang makan, tapi ayahnya langsung menegurnya. Sebelum jamuan berakhir, Baron mengancam kalau demonstrasi besok gagal memenuhi target, para satrianya yang bakal mengambil alih perburuan. Tantangan itu langsung dijawab Allen dengan penuh percaya diri. Keesokan harinya, rombongan berangkat menuju area perburuan. Allen langsung mengerahkan mereka untuk naik ke menara pengawas kayu agar bisa melihat jalannya aksi dari ketinggian. Demonstrasi pun dimulai. Seorang warga lari keluar dari hutan buat memancing seekor babi hutan raksasa bermata merah ke arah jebakan. Tim memburu dengan sigap menahan serudukan maut itu menggunakan dinding perisai besar dari kulit babi tangkapan tahun lalu. Berkat koordinasi epik, tim tombak langsung menyerang dari samping sampai Rodin berhasil menusuk leher babi hutan itu hingga tumbang. Ketegangan mendadak naik lagi ketika 2 ekor babi hutan tambahan tiba-tiba menyerang bebarengan. Komandan Satria Zenov sudah siap mengirim bantuan, tapi Allen langsung menolaknya karena timnya udah sangat terlatih. Mereka membagi diri menjadi 2 kelompok dan sukses melumpuhkan kedua monster itu tanpa hambatan. Karena kuota buruan sukses terpenuhi, Allen manfaatkan momen manis ini buat minta izin bikin perisai tambahan dan berdagang miras demi menjaga mental para pemburu. Setelah demonstrasi selesai, Cecil menghampiri Allen di bawah menara dan menegurnya karena dianggap terlalu sombong setelah dipuji ayahnya. Lalu tiba-tiba, pergerakan kuda di dekat mereka bikin Cecil hilang keseimbangan dan jatuh ke belakang. Allen refleks mencoba menangkapnya, tapi Sebas berhasil menangkap Cecil. Sebas buru-buru membantu Cecil naik lagi ke atas kudanya. Sambil memalingkan wajah dengan pipi yang merona merah karena malu, Cecil dan rombongan pun bergegas kembali ke kastil. Di dalam aula pertemuan utama, Rodin, Gerda, dan Allen berlutut di depan Baron untuk menerima penilaian akhir. Luar biasanya, atas kontribusi besar mereka, Baron langsung memberikan penghargaan berupa kenaikan status sosial bagi keluarga Rodin dan Gerda menjadi rakyat biasa di hari itu juga. Allen jelas kegirangan karena status baru ini bikin dia bisa ninggalin desa buat mengejar mimpinya, yaitu berburu naga di pegunungan naga putih. Namun, kesenangan itu langsung hancur seketika saat Rodin tiba-tiba meminta imbalan tambahan agar Allen diperbolehkan bekerja di kediaman sang Baron. Gak disangka-sangka, Baron malah menuju Allen jadi pelayan pribadi keluarganya. Posisi ini otomatis merenggut kebebasan Allen dan bikin Cecil ikutan protes keras. Karena gak punya kuasa buat menolak perintah langsung dari bangsawan, Allen cuma bisa mundur pasrah dan menerima nasib barunya itu. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Di dalam rumah, sang ibu membantu Allen mengenakan pakaian pelayan barunya yang berwarna hijau tua sambil menangis melepas kepergian anaknya. Sesampainya di luar, Karena yang masih sedih langsung menantang Allen duel pedang kayu sebagai salam perpisahan di lapangan desa. Pertarungannya berjalan sangat sengit,
Tapi Allen yang udah ngebuff status kecepatannya secara maksimal pakai kartu sihir burung tingkat E, sukses mendaratkan serangan telak dan memenangkan duel itu. Biar Rina gak terlalu sedih, Allen pun menghiburnya dengan bilang kalau hasil pertarungan mereka itu seri, dan berjanji gak akan menyelesaikan duel aslinya saat mereka bertemu lagi di kota akademi nanti. Sebelum melangkah pergi, Tuhura dan Pelomas melompati pagar pembatas buat ngasih pedang kayu baru sebagai hadiah perpisahan. Sambil memegang erat tas perbekalannya, Allen melambaikan tangan ke semua warga desa yang mengantarnya, lalu melangkah mantap untuk memulai babak baru di hidupnya. Di taman kediaman, Allen harus rela menggendong Cecil di pundaknya demi mengambil buah di pohon. Di sini, Cecil malah mengeluh kalau Allen terlalu pendek dan menyuruhnya berdiri tegak layaknya pelayan pribadi sejati. Allen yang jengkel semua bisa bergumam dalam hati pengen ngebanting majikannya itu. Setelah Allen berjanji sesuai perintah, buahnya berhasil diambil, tapi Cecil langsung berteriak karena rasanya super asam. Allen membalas pelan kalau buah yang tinggi itu memang asam. Kesel mendengar hal itu, Cecil langsung menyuruh Allen pergi ke pasar buat membelikan buah popo sebagai pencuci mulut. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang raksasa melintas di atas langit. Cecil lalu menjelaskan kalau benda itu adalah kapal sihir. Hal ini sukses bikin Allen takjub berat, karena selama ini dia cuma pernah melihat alat sihir kecil seperti jam atau lampu di kediaman tersebut. Keesokan paginya, Allen terbangun di kamar sederhananya yang masih penuh sarang laba-laba. Biarpun begitu, dia merasa tidurnya nyenyak banget. Setelah bangun, dia mengecek buku status dan memanggil tanaman panggilannya, yaitu si Apollon dan Benji untuk mengaktifkan efek aroma pemulih mana selama 24 jam ke depan. Saat sarapan di ruang makan pelayan, seorang pelayan bernama Rico menyapa Allen dan bertanya soal hubungannya dengan Cecil. Allen cuma bisa menjawab gugup sambil ngebayangin sifat Cecil yang hobi marah-marah. Lalu Rico menjelaskan bedanya kasta pesuruh biasa dengan pelayan pribadi. Ternyata pelayan pribadi itu udah resmi dianggap sebagai bagian dari keluarga bangsawan. Mendengar fakta itu, Allen merasa sangat bersyukur kepada Baron Grenville atas posisinya sekarang. Sementara itu di ruang makan utama, Baron Grenville dan istrinya memuji sopan santun Allen yang dinilai luar biasa untuk ukuran hamba sahaya. Namun, Baron juga menyinggung kalau Allen gak punya bakat khusus. Cecil yang mendengarnya langsung menyombongkan diri sebagai penyihir bintang 2, sedangkan kakaknya yang bernama Mihai adalah seorang pendekar pedang. Di sisi lain, Thomas, anak laki-laki berambut ungu, malah menangis sedih karena cuma dia satu-satunya yang gak punya bakat di keluarga itu. Siang harinya, Allen dapat jatah libur setengah hari asik jalan-jalan di kota yang ramai. Langkahnya terhenti waktu melihat megahnya gedung Serikat Petualang. Dia pun masuk dan bertanya ke resepsionis buat mendaftar jadi petualang. Sayangnya, permintaannya ditolak mentah-mentah karena batas usianya minimal 12 tahun, sedangkan Allen baru 8 tahun. Gagal mendaftar, Allen bergeser melihat papan pengumuman yang berisi info lokasi monster seperti kelinci bertanduk, goblin, orc, sampai naga putih. Lalu tiba-tiba, seorang petualang kekar bernama Raven menegurnya karena anak kecil dilarang masuk. Bukannya takut, Allen malah memanfaatkan momen itu buat nanya-nanya lebih jauh soal lokasi monster dan pegunungan naga putih ke Raven. Sebelum akhirnya dia pamit pergi. Sesamanya di gerbang kota yang berkabut, penjaga menghentikan Allen dan meminta surat izin jalan. Dengan santai, Allen langsung menunjukkan medali perak keluarga Grenville. Penjaga itu seketika kaget dan berubah jadi sangat sopan mempersilakannya buat lewat. Tanpa buang waktu, Allen berlari kencang ke dalam hutan untuk memulai perburuannya sendiri. Di dalam hutan, Allen memanggil Hawkins buat menguji kecerdasannya lewat perintah jalan. Ternyata, burung pemantau itu sangat pintar dan paham instruksinya. Kemudian dia memanggil Tama si monster macan, tapi sayangnya kecerdasan Tama terlalu rendah buat paham bahasa manusia. Menyadari hal itu, Allen akhirnya mengeluarkan belati miliknya buat bersiap berburu jarak dekat. Tak lama kemudian, Hawkins mendeteksi sekawanan goblin. Allen langsung memanggil 10 Tama sekaligus buat mengepung mereka, ditambah taburan serbuk tidur dari monster kupu-kupunya yaitu Papillon. Berkat combo mematikan ini, Allen sukses membantai kelompok goblin itu dengan gampang dan langsung naik 2 level. Awalnya, Allen berniat lanjut berburu sampai malam, tapi burung-burung panggilannya malah bertingkah aneh. Dari situ dia baru sadar kalau burungnya ini punya kelemahan rabun ayam, sehingga buta di malam hari. Akibatnya, Allen melihat rasa di hutan yang gelap gulita dan susah mencari jalan pulang. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Allen mampir ke toko senjata buat memesan 3 bola besi besar sebagai senjata lempar. Namun, pas dia pulang larut malam ke kastil, langkahnya dicegat oleh sekasih yang langsung membawanya ke ruangan Baron. Di sana, Baron menginterogasi Allen yang sering keluyuran dari pagi dan baru pulang larut saat hari libur.
Allen dengan jujur mengaku kalau dia pergi ke hutan buat berburu, karena dirinya adalah anak dari Rodin si pemburu babi hutan. Mendengar penjelasan itu, Baron akhirnya paham, tapi dia melarang Allen menjual daging kelinci buruannya ke pasar agar tidak memicu skandal bangsawan. Sebagai solusinya, Baron berbaik hati membeli semua daging kelinci itu seharga 1 koin perak per tumpuknya. Singkat cerita 6 hari kemudian, saat Allen lagi berburu di hutan, Hawkins tiba-tiba ngasih peringatan bahaya dari udara. Allen buru-buru berlari mengikuti arah terbang burung itu dan kaget bukan main melihat kelompok Raven, Rita, dan Milty sudah terkapar sekarat diserang gerombolan goblin. Demi menyelamatkan mereka, Allen langsung maju sendirian membantai para goblin pakai kecepatan dan kekuatan fisiknya yang gila. Setelah musuh habis, Allen memakai item daun kehidupan milik Benji buat menyembuhkan perut Raven dan dengan Rita yang luka parah sampai pulih total tanpa bekas. Begitu tersadar, Raven sangat berterima kasih karena nyawanya udah diselamatkan. Allen manfaatkan situasi ini dengan meminta imbalan 100 batu sihir peringkat E agar rahasia kemampuannya tetap aman dari publik. Raven langsung setuju dan berjanji bakal mengumpulkan dalam waktu seminggu. Sambil berjalan pulang, Allen menganalisis kalau efek penyembuhan bunga Muelerje itu hitungannya persentase, sedangkan daun kehidupan memberikan nilai pemulihan yang tetap. Di momen ini, Allen juga sadar kalau Hawkins ternyata punya akal pikirannya sendiri, karena dia rela mengabaikan perintah berburu demi menyelamatkan kelompok Raven yang sekarat ini. Penuh haru, Allen berterima kasih dan mengelus kepala Hawkins dengan penuh kasih sayang. Kemudian, suasana kembali santai. Cecil lagi naik ke pundak Allen buat nyari selai di gudang penyimpanan yang gelap. Lalu tiba-tiba, terdengarlah suara mencurigakan dari atap yang bikin Allen teriak kaget. Tapi lucunya, suara menyeramkan itu ternyata cuma ulas seekor kucing yang lagi mengiung di atas genteng. Cerita berlanjut di ruang makan kediaman Baron Grenville. Di sana, Allen sedang berdiri standby sebagai pelayan. Saat makan malam, kemarin kesatria Zenov memuji lezatnya daging kelinci bertanduk tanggapan Allen. Zenov juga ngasih tahu kalau desa Krina sukses memenuhi kuota babi hutan. Raksasa. Mendengar hal itu, anak laki-laki Baron yang bernama Thomas protes, mempertanyakan itu kenapa mereka nggak bisa makan daging babi hutan tahun ini. Dalam hati, Allen menebak kalau semua babi hutannya pasti disetor ke ibu kota gara-gara perintah raja. Baron pun menegur Thomas biar gak egois, namun Thomas malah menyuruh Allen buat berburu rusa putih. Melihat tingkah adiknya, Cecil langsung ngomel dan menegaskan kalau semua perintah buat Allen harus lewat persetujuannya dulu. Pada akhirnya, Allen malah volunteer alias mengajukan diri buat berburu rusa putih itu, sekalian mengetes kemampuannya melawan monster rengse. Di tengah pegunungan bersalju, seekor burung panggilan terbang turun memberikan petunjuk arah buat Allen. Allen berlari kencang menembus salju sampai menemukan seekor rusa putih raksasa yang lagi asik kemakan bangkai monster lain. Tanpa basa-basi, Allen memanggil 4 katak bermahkota dari pasukan Pionta buat memprovokasi monster itu secara bergantian. Begitu rusa putihnya terpancing, monster itu menabrak dan langsung terperosok ke dalam lubang jebakan super dalam yang udah digali Allen. Seketika itu juga, Allen melompat masuk dan menghabisi si rusa pakai belatinya. Sesampainya di halaman kediaman, para penjaga udah panik dan siap siaga membawa tombak karena ada laporan monster menyusup. Tapi mereka malah melongo waktu melihat Allen merangkak keluar dari bawah bangkai rusa putih raksasa yang dia gotong. Allen yang santai menjelaskan kalau ini cuma jalanin perintah dari Thomas. Kejadian ini pun sukses bikin Baron Grenville heran sampai keringat dingin. Dia bingung bagaimana anak 8 tahun yang dinilai gak berbakat ini bisa menumbangkan monster rengse. Baron langsung menyuruh Sebas buat mengecek ulang status Allen. Berkat pencapaian gilanya ini, Sebas memberikan promosi jabatan ke Allen menjadi pemburu istana dengan gaji 100 koin perak per bulan. Tugasnya adalah berburu monster buat stok makanan dan melindungi warga. Walaupun begitu, kerjaan ini cuma dilakukan seminggu sekali, dan Allen tetap wajib menjalankan tugas utamanya sebagai pelayan pribadi Cecil. Memasuki bulan Maret, sebuah kapal terbang mira raksasa mendarat di kota. Cecil dan Allen menunggu di dermaga buat menyambut kedatangan kakaknya Cecil yang bernama Mihai. Yang mana Mihai ini baru pulang dari akademi. Cecil langsung memeluk kakaknya sambil ngambut gara-gara Mihai gak pulang saat libur musim panas kemarin. Setelah itu, Cecil dengan bangga mengenalkan Allen sebagai pelayan pribadinya yang juga merangkap jadi pemburu istana. Dia pun ngasih hadiah jepit rambut kupu-kupu hijau buat adiknya itu. Di sela-sela rutinitasnya, Allen yang rajin berburu dan sempat membawa pulang monster ayam jantan raksasa serta kodok ungu besar ke dapur istana. Hingga suatu hari, Allen dapetin kabar kalau Mihai lagi duel latihan melawan si Zenov di taman. Di taman belakang,
Kedua latihan itu selesai dengan pujian dari Zenov atas perkembangan pesat ilmu pedang Mihai dalam setahun terakhir. Melihat Allen datang, Mia langsung menantang pelayan adiknya itu buat duel ringan. Zenov pun berbaik hati meminjamkan pedang mithril peraknya ke Allen. Allen merasa cukup pede karena statusnya udah nyentuh level 24 ditambah skill penguatannya ada di level 5. Tapi kenyataannya, begitu duel dimulai, Mia mendominasi pertarungan dengan gampang banget. Kecepatan dan kekuatan Mia ada di level yang beda. Dia bisa menangkis semua serangan Allen cuma dengan satu tangan. Puncaknya, Mia berhasil menjatuhkan pedang Allen dan menodongkan ujung pedangnya ke leher Allen yang membuat Allen terpaksa mengaku kalah. Mia lalu menjelaskan kalau kekuatannya itu didapat dari latihan keras menaklukkan Dinjen sebagai tugas musim panas. Ditambah bimbingan langsung dari Santo Pedang Devil. Beberapa hari kemudian, kapal terbang bersiap lepas landas untuk membawa Mihai balik ke akademi. Cecil melambaikan tangan sambil menangis di samping pelayannya. Dari kejadian ini, Allen sadar kalau posisinya sebagai pelayan makin kuat, tapi dia harus segera nyari cara resign baik-baik biar bisa fokus berburu dan menaikkan levelnya setiap hari. Pada bulan April, sebuah kereta kuning mewah tiba membawa Vision Carnel. Saat Allen lagi menyajikan makanan di meja panjang, pelayan lain membisikkan kalau keluarga Carnel dan Greenfield itu udah musuhan dari generasi ke generasi. Di meja makan, Carnel dengan santainya memakan daging kelinci bertanduk sambil mengiranya daging babi hutan, sekaligus menyindir Baron soal kuota babi hutan yang habis disetor ke ibu kota. Dari obrolan itu, Allen langsung menyadari kalau Vision Carmel adalah dalang di balik hilangnya hidangan musim dingin mereka karena melaporkan hasil buruan desa ke raja. Lewat penjelasan sejarah dari Rickel, terungkap kalau penggunaan naga putih aslinya punya tambang mithril yang melimpah. Sayangnya, ada seekor naga putih yang lagi bersarang di wilayah Greenfield. Jadi, tambang yang gak bisa diakses dan menyebabkan krisis ekonomi. Naga ini berpindah tempat tiap 100 tahun sekali. Makanya sahabat lalu wilayah Carnel lah yang mengalami kemiskinan. Kembali ke meja makan, Carnel bercerita kalau putri bungsunya dapat hasil bakat kosong pas upacara penilaian. Anehnya, Carnel malah merasa lega karena anaknya bebas dari beban kewajiban bangsawan. Allen pun bikin Allen kebingungan. Kenapa para bangsawan menganggap bakat itu sebagai beban? Padahal rakyat jelata justru sangat mendambakannya. Di usia 9 tahun, Allen berkumpul sama kelompok petualang Raven di sebuah kedai buat menanyakan karakteristik monster rank C. Karena berburu monster rank D udah gak efisien lagi buat naik level. Setelah itu, mereka mampir ke toko pelindung, di mana Allen membeli sebuah jubah merah bermotif sarang laba-laba. Pas lagi berguru di hutan, burung manggilannya mendeteksi seekor orcs yang sedang tertidur. Allen pun langsung memanggil kawanan singa kuningnya buat menyergap monster itu sampai tewas. Akhirnya, dia sukses mendapatkan batu si rank C pertamanya tanpa perlu memakai jebakan. Selanjutnya, Allen berhadapan dengan semut lapis baja raksasa rank C. Serangan fisik dari kawanan singanya sama sekali gak mempan pada kulit keras semut tersebut. Gak kehabisan nakal, Allen mengubah taktik dengan memakai monster kupu-kupunya buat menyebarkan serbuk tidur. Setelah semutnya teler, Allen melompat ke punggungnya dan menusuk titik lemah di kepala monster itu berkali-kali pakai belati sampai mati. Melihat belatinya nyaris patah akibat kerasnya kulit monster, Allen melirik status kecerdasannya yang tinggi dan mulai mikir, jangan-jangan ia bisa menggunakan sihir. Singkat cerita, buat merayakan 1 tahun masa kerja Allen sebagai pelayan, Cecil memberikan hadiah berupa kesempatan berkonsultasi dengan seorang penyihir tua di perpustakaan istana. Allen bertanya, apakah dia bisa pakai sihir? Penyihir tua itu menjelaskan kalau sihir cuma bisa dipakai oleh orang yang punya bakat. Tapi dia tetap mengeluarkan bola kristal biru untuk menguji Allen. Allen menempelkan kedua tangannya ke bola kristal dan berkonsentrasi penuh. Tapi sayangnya, bola itu sama sekali gak memancarkan cahaya sedikit pun. Si penyihir memastikan kalau Allen ini emang gak punya bakat sihir. Allen beneran kecewa karena status kecerdasannya yang tinggi ternyata gak bisa dipakai untuk sihir. Melihat hal itu, Cecil berbaik hati memberikan biskuit buatannya sendiri untuk menghibur Allen yang lagi murung. Di sela-sela waktu makan malam bersama keluarga Baron, sebuah kabar buruk tiba-tiba datang. Pelayan bernama Rickel melaporkan kalau monster berbahaya bernama Mudrgals lagi bergerak cepat menuju gerbang selatan kota. Mengingat Kapten Zenov dan pasukan utama kesatria lagi pergi berburu monster lain dan baru kembali 2 hari lagi, Baron segera memerintahkan Rickel untuk menghubungi serikat petualang demi mengevakuasi warga. Melihat situasi darurat ini, Allen langsung mengajukan diri untuk ikut menahan monster tersebut. Dia menegaskan kalau dirinya bukan cuma pelayan pribadi Cecil, tapi juga seorang pemburu resmi dari keluarga Greenfield.
Selanjutnya, di tengah kepanikan warga kota yang berhamburan menyelamatkan diri, Allen berlari kencang sambil memutar otak. Masalahnya, Mudrigas ini adalah monster rank B yang super sulit ditandingi oleh petualang biasa. Sialnya lagi, poin MP milik Allen lagi kosong melompong akibat habis digunakan untuk menaikkan level skillnya tadi pagi. Di sisi lain, para penjaga sudah bersiap menutup gerbang kota demi keselamatan bersama. Meskipun ada seorang pria yang panik luar biasa karena anak istrinya masih terjebak di luar dalam kereta kuda yang terancam bahaya. Begitu monster Mudrigas yang berwujud kera raksasa berbulu putih dan berkulit biru itu mulai menyerang kereta kuda, Allen langsung bertindak cepat. Dia melemparkan batu hitam tepat ke arah matanya demi mengalihkan perhatian si monster. Taktik itu berhasil memicu kemarahan si kera raksasa. Allen pun langsung berlari memancingnya menuju pegunungan naga putih agar menjauh dari pemukiman warga. Sementara para penjaga cuma bisa menonton aksi nekat tersebut dengan penuh kecemasan dari atas benteng-benteng kota. Allen terus berlari masuk ke dalam hutan lebat dengan monster yang terus mengejarnya dari belakang tanpa ampun. Setelah koin MP miliknya akhirnya kembali terisi penuh, Allen langsung membuka buku sihirnya untuk menghapus kartu Mamatero serta Tama, lalu menciptakan 34 kartu summon kupu-kupu bernama AGH demi mengalihkan seluruh buff ke kecepatan dan pertahanan diri. Dia sempat mencoba menggunakan bubuk tidur dari AGH untuk mengumpulkan monster tersebut. Tapi sayangnya, efek debuff ini sama sekali tidak membuahkan hasil, meskipun jumlah panggilannya udah ditambah banyak. Saat malam tiba, Allen yang kelelahan bersandar di pohon dan mengira dirinya telah berhasil lolos dari kejaran. Naasnya, mata merah menyala milik Mudrigas tiba-tiba muncul kembali dari balik kegelapan hutan, memaksanya untuk kembali berlari semahaman suntuk menghindari kejaran yang tak ada habisnya. 3 hari kemudian, seorang penjaga di gerbang kota dikejutkan oleh kedatangan Allen yang langsung pingsan di pelukannya karena kehabisan tenaga setelah berlari tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Allen akhirnya terbangun di dalam kamar tidurnya dengan Cecil dan Raquel yang mengawasinya dengan cemas. Setelah sempat diomeli oleh Cecil karena telah membuatnya khawatir, Allen menjelaskan kronologi pelariannya sebelum memberikan laporan langsung kepada Baron, Zinov, dan Raquel. Meskipun level mengalahkan monster tersebut, keberanian Allen menjauhkan ancaman terbukti sukses menekan korban jiwa. Atas jasanya, Baron memberikan hadiah berupa 10 koin emas dari keluarga Greenfield, ditambah 10 koin emas lagi dari keluarga yang diselamatkannya. Allen jelas kegirangan karena sekarang dia punya cukup modal untuk membeli pedang Mithril. Setelah berhasil mendapatkan pedang Mithril baru, Allen langsung pergi ke hutan untuk menguji ketajaman senjata tersebut pada monster serangga raksasa, sekaligus memanen batu sihir. Selain mengetes senjata baru, Allen juga memanfaatkan waktu luangnya di hutan untuk melakukan serangkaian eksperimen mekanik pemanggilan kartu summon menggunakan Hawkin dan Popo, guna memahami sistem sinkronisasi ingatan serta tingkat kecerdasan monster panggilannya. Waktu berlalu hingga bulan Maret ketika Allen menginjak usia 9 tahun. Di halaman kediaman Baron, Allen tampak sedang melakukan latihan tanding pedang melawan putra Baron bernama Mihai. Pertarungan berlangsung sengit di bawah pengawasan keluarga Baron dan Zinov. Namun Allen akhirnya harus kembali mengakui keunggulan Mihai yang berhasil melucuti senjatanya. Di sela-sela obrolan santai setelah latihan, sebuah kabar mengejutkan datang dari penjaga yang melaporkan kalau monster rank A bernama Naga Putih telah bermigrasi dari wilayah pegunungan ke wilayah Carmel. Berita migrasi Naga Putih ini malah disambut gembira oleh Baron, karena wilayah tambang Mithril yang telah terbengkalai selama 100 tahun, kini akhirnya bisa dieksplorasi kembali. Tino segera merencanakan ekspedisi untuk memastikan posisi naga serta membersihkan monster orcs dan goblin yang menguasai area sekitar tambang. Di satu sisi, Allen menyadari kalau pembersihan monster oleh ksatria akan mengurangi tempat berburu bagi dirinya, sehingga dia pun bertekad untuk mempersiapkan diri agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan poin XP yang berharga. Allen pun kembali ke hutan untuk memeriksa Grimoire miliknya yang kini telah mencapai level pemanggilan 5 dan membuka skill baru bernama Share. Skill ini canggih banget karena memungkinkannya untuk berbagi penglihatan serta pendengaran dengan makhluk panggilannya seperti Hawkin. Bahkan bisa dikendalikan dari jarak jauh layaknya sebuah drone tanpa batas jarak pemanggilan biasa. Untuk menguji batas dari skill share ini, Allen mencoba memanggil beberapa Hawkin sekaligus beserta Tama untuk berbagi visual secara bersamaan. Tapi ternyata ketika mencoba membagikan pandangan dengan 6 summon sekaligus, kepalanya terasa sakit luar biasa. Dari situ dia menyadari kalau batas kemampuannya saat ini adalah 5 summon, yang mana jumlah tersebut sangat dipengaruhi oleh stat kecerdasannya. Demi meningkatkan batas berbagi pandangan tersebut, Allen memanggil beberapa monster burung rank D bernama Holo untuk mendongkrak stat kecerdasannya melewati angka 1200. Strategi ini terbukti sukses membuatnya bisa berbagi visual dengan 6 summon tanpa rasa sakit kepala lagi. Selanjutnya,
Alan memanggil barisan Summon Ring D miliknya yang terdiri dari Spidey, Beer, Bron, dan Harami untuk menguji kemampuan bertarung tim mereka melawan monster laba-laba rengse di hutan. Eksperimen pertarungan tim tersebut berjalan sangat sukses berkat koordinasi apik antara pertahanan milik Bron, efek debuff dari Spidey, kekuatan serangan Beer, serta suntikan buff dari Harami. Setelah pertarungan usai, Alan juga menguji kemampuan jaga bata yang berwujud seperti kentang untuk memulihkan poin MP-nya yang kembali penuh menggunakan buah sihir khusus. Dilanjutkan dengan pengujian kemampuan penglihatan malam milik Holo demi mempersiapkan skuadron pemburu otomatis yang bisa bekerja non-stop siang dan juga malam. Singkat cerita, Alan yang sekarang berumur 10 tahun lagi asik beres-beres meja makan pas Baron Greenfield, Zenov, dan anggota keluarga lainnya lagi ngadain rapat penting. Di sini, Zenov melaporkan kalau tabang Mitri yang udah sahabat nganggur sekarang malah dikuasai penuh sama monster Goblin dan Orc. Baron jelas kecewa berat, soalnya butuh waktu minimal 3 tahun buat ngebersihin tempat itu sebelum bisa dioperasiin. Di sisi lain, Viscount Cornell malah bikin ulang mancing amarah naga putih gara-gara maksa nambang, yang ujung-ujungnya bikin semua pekerjanya tewas terpanggang dalam sekejap. Dengan situasi itu, Alan yang memang punya rencana jadi petualang di umur 12 tahun memutuskan buat memanfaatkan waktu 2 tahun ke depan buat diam-diam basmi monster demi panen SP. Tanpa buang waktu, Alan langsung mengerahkan pasukan beruang panggilannya, yaitu Teddy, buat nyerbu pemukiman Goblin. Biar pergerakan pemanah musuh terkunci, dia pakai laba-labanya, yaitu si Spidey, buat melilit mereka pakai jaring kuning. Pasukan Teddy pun satset membantai para Goblin tanpa ampun. Puncaknya, pas Goblin King raksasa muncul, pasukan beruang Alan langsung mengeroyok musuh itu sampai tewas. Pertempuran gila ini ngasih Alan panen besar dengan total 48.800 SP. Setelah itu, dia langsung merencanakan target selanjutnya, yaitu desa Orc yang dipimpin Raja Orc. Di bulan Maret, Mihai akhirnya pulang setelah lulus dari akademi dan langsung disambut hangat sama adiknya, yaitu Cecil. Saat itu juga, Alan diam-diam mengecek statusnya dan sadar kalau batasan umurnya udah hilang. Jadi status level 34 milik yang sekarang bisa berfungsi maksimal. Gak lama kemudian, Mihai menantang Alan duel pedang dengan serius. Walaupun Alan menang telak di segi kecepatan, level teknik berpedangnya yang masih pemula bikin dia susah menembus pertahanan Mihai. Zenov akhirnya menghentikan duel pas pedang Alan terlimpar, yang otomatis menandakan kekalahan si Alan. Selesai duel, Cecil dan Thomas meminta Mihai untuk mengajari mereka teknik pedang besok. Sayangnya, Mihai menolak dengan berat hati karena dia harus pergi selama 3 tahun untuk menjalankan apa yang disebut sebagai kewajiban bangsawan. Baron kelihatan cemas banget pas membahas kewajiban misterius ini sama bangsawan lain. Dan Alan pun mulai merasa ada yang gak beres dengan tugas tersebut. Di hari keberangkatan, Cecil menangis melepas kepergian kakaknya. Sebelum naik kereta kuda, Mihai memeluk Alan erat-erat dan membisikkan permintaan tolong biar Alan selalu melindungi Cecil. Pas kereta mulai jalan, Alan perhatikan kalau tangan Mihai gemetar ketakutan, yang sukses bikin firasat buruknya makin menjadi-jadi. Di bulan Mei tahun berikutnya, Alan yang udah tembus level 35 nekat memimpin pasukannya buat menyerbu desa Orc. Kali ini, dia mengombinasikan beruang Teddy sama ksatria bersirah emas bernama Bron. Pas Orc pemanah menembakkan panahnya, Bron langsung maju menggunakan perisainya buat menangkis. Tapi tak disangka, lonceng bahaya berbunyi dan ratusan Orc sambahan langsung berhamburan keluar. Termasuk si Orc Wizard yang menembakkan si Rapi Ungu mematikan. Si itu langsung menghancurkan pertahanan Bron dan memusnahkan sebagian besar pasukan Teddy. Gak tinggal diam, Alan membalas dengan melempar bola besi hitam raksasa untuk menghabisi para penyihir tersebut. Keadaan makin chaos pas Orc King muncul dan menyapu bersih sisa beruang Teddy pakai kapal raksasanya. Si Rapi Ungu susulan sukses bikin Bron hancur total. Bahkan Alan sampai ikut terkena dampak ledakan dan terlempar. Alan buru-buru memakan rumput penyembuh buat recovery. Pas dia udah terpojok banget dan berniat mundur, tiba-tiba Kapten Zenov muncul di depannya sambil memegang pedang bersayap hijau. Tanpa ragu, Zenov langsung maju menghadapi Orc King setelah Alan menarik mundur sisa pasukannya. Sementara itu, wakil Kapten Leilbrand asik membantai para kroco menggunakan tombak beraura biru. Zenov yang duel 1 lawan 1 sama sang raja dengan gampangnya melompat ke udara dan menebas tubuh raksasa itu jadi 2 bagian cuma dalam sekali serang. Tanpa perlu pakai extra skill, Alan beneran dibuat terpukau melihat kehebatan itu. Mereka berkemah di tengah hutan sambil bakar daging. Zenov akhirnya jujur kalau selama ini dia sebenarnya udah tahu kalau Alan lah yang diam-diam membasmi monster buat ngumpulin batu sihirnya.
Dia berjanji bakal tutup mulut dari Baron, asalkan Allen terus melapor progres perburuannya. Di momen ini, Allen juga sengaja melihat punggung Zenov yang dipenuhi luka-luka ngeri sisa pertempuran masa lalu. 2 minggu kemudian, desa Orcs itu akhirnya sukses diratakan dengan api. Allen yang udah berhasil mengalahkan Orcs King mematangkan strateginya. Dia membagi 40 Teddy buat menyerang dari segala arah demi merusak formasi Orcs. Lalu prioritaskan untuk membunuh para penyihir duluan. Strategi Saset ini terbukti mantep dan ngasih dia 335.000 SPI, 7 kali lipat lebih gila lah dari desa Goblin. Di bulan September, sebuah kereta utusan kerajaan tiba di kediaman Greenfield. Utusan itu mengembalikan buku harian Mihai dan dengan nada dingin mengumumkan kalau Mihai telah gugur saat menjalankan kewajiban bangsawan. Baron langsung mengamuk dan menuduh kerajaan sengaja menaruh bangsawan kelas bawah di tempat bahaya sebagai tumbal. Tapi si utusan sama sekali nggak peduli dan langsung pergi gitu aja. Cecil menangis histeris mendengar kabar itu, sementara Allen seketika langsung teringat sama pesan terakhir Mihai buat menjaga adiknya. Tak lama setelah kejadian itu, Allen yang lagi nyapu mendengar Cecil bertengkar hebat sama ayahnya. Cecil teriak frustasi mempertanyakan apakah mereka dilahirkan cuma buat mati demi kewajiban bangsawan konyol itu. Di ruang makan, Thomas bercerita ke Allen kalau kakek, nenek, dan paman mereka ternyata juga tewas di usia muda sekitar 15 tahunan gara-gara kewajiban yang sama. Tiba-tiba, seorang pelayan datang lari panik ngelaporin kalau Cecil udah kabur dari kamar lewat jendela pakai kain merah. Menyadari bahaya besar lagi ngintai Cecil, Allen tanpa pikir panjang langsung lari keluar mansion buat nyari majikannya itu. Di tengah malam yang sunyi, Cecil tampak kelelahan dan gak sanggup lagi buat berjalan. Sambil menangis terseduh-seduh, dia menggenggam erat aksesoris kupu-kupu hijau dan teringat pesan terakhir dari kakaknya, yaitu Mihai. Kakaknya pernah bilang kalau misi bisiknya itu sangat berbahaya dan kemungkinan besar dia gak akan kembali dengan selamat. Tak lama kemudian, seekor burung hantu tampak mengawasinya dari atas atap, sebelum akhirnya Allen datang menghampiri buat melayaninya seperti biasa. Setelah itu, Allen diam-diam menggunakan grimoire miliknya buat memunculkan makanan dan minuman untuk Cecil. Sambil menikmati sajian itu, Cecil kembali menangis mengingat ketakutan kakaknya sebelum meninggal. Padahal Mihai cuma pengen pulang ke pelukan keluarganya. Dan majikannya bersedih, Allen menawarkan Cecil untuk pergi keliling dunia bersamanya demi menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun pada akhirnya, Cecil malah meminta Allen buat menggendongnya pulang. Sesampainya di kediaman, Baron Greenfield yang udah panik setengah mati langsung memeluk Cecil. Sang Baron berjanji bakal membebaskan Cecil dari kewajiban bangsawan kalau operasi tambang Mithril udah mulai lagi. Sayangnya, Cecil dengan tegas menolak dan menyatakan bakal tetap mengikuti jejak kakaknya demi mengatasi kelemahannya sendiri. Singkat cerita, waktu berlalu hingga bulan Maret, saat Allen berusia 11 tahun. Di momen ini, dia sukses mengalahkan monster Orcs dan mendapatkan batu ajaib tingkat B. Sementara itu di kediaman, Baron Greenfield dan Zenov lagi serius berdiskusi soal rencana pembukaan kembali tambang Mithril. Mereka juga mulai waspada sama Vincent Carnell yang mendadak diam tanpa tindakan. Yang jelas ini terasa sangat mencurigakan. Di sisi lain, Allen yang lagi mendaki gunung bersalju malah menemukan sarang semut lapis baja yang menghalangi jalur tambak. Tanpa pikir panjang, dia langsung memanggil pasukan monsternya seperti beruang, laba-laba, dan ikan buat membasmi koloni semut tersebut. 1 bulan kemudian, semut-semut itu anehnya terus muncul tanpa henti dari dalam sarang. Allen pun putar otak dan memanggil burung hantunya yang bernama Hulu untuk memetakan bagian dalam sarang yang ternyata mirip labirin raksasa. Dari pemetaan itu, dia akhirnya berhasil menemukan ruang telur sekaligus lokasi ratu semut lapis baja. Tanpa buang waktu, Allen langsung mengerahkan pasukan beruangnya buat mengeroyok satu ratu. Monster raksasa itu pun sukses dikalahkan, yang pastinya ngasih Allen panen XP super besar, ditambah bonus penemuan kristal Mithril baru di dekat area sarang. Setelah kembali, Allen langsung memamerkan cangkang sang ratu dan kristal Mithril temuannya kepada Baron Greenfield, Zenov, dan Cecil. Setelah Allen ngejelasin detail peta sarang semut itu, Baron yang girang banget langsung ngasih hadiah gila ke Allen, yaitu 30% hak penabangan dari urat Mithril baru tersebut. Singkat cerita, masuk ke bulan Oktober, Allen yang sekarang udah berumur 12 tahun sebenarnya berniat resign alias mengundurkan diri sebagai pelayan buat mencari sebuah tantangan yang baru. Tapi sialnya, niatnya itu harus tertunda gara-gara kedatangan utusan kerajaan dan Vincent Carnell. Di dalam ruang pertemuan, Vincent Carnell dengan sombongnya menawarkan proposal kerjasama buat mengelola penggunaan naga putih dan membagi rata keuntungannya. Karena Baron Greenfield menolak buat mengambil keputusan terburu-buru sebelum ngecek langsung ke ibu kota, Carnell langsung hamuk dan pergi sambil melemparkan ancaman. Di tengah situasi yang lagi tegang-tegangnya itu,
kediaman Renfield tiba-tiba diserang oleh komplotan penyusup yang sukses menculik Cecil. Allen sebenarnya sempat menahan salah satu penyusup berpedang besar dengan ngebuff status kekuatannya lewat Nikki Moire. Namun sayang, para penyusup itu berhasil kabur pakai pemasap yang bikin Allen jatuh pingsan. Saat terbangun, Allen dapati dirinya udah dalam kondisi terikat di sebuah ruangan bersama Cecil yang juga disandra dengan mulut tersumbat. Gak kehabisan akal, Allen langsung menggunakan bantuan mata burung Capi panggilannya buat ngintai para penculik yang ternyata dipimpin oleh pria bernama Dagra. Waktu Capi terbang keluar jendela buat nyari jalan keluar, Allen di sini sukses dibikin kaget karena ternyata mereka lagi sekap di dalam sebuah kapal terbang ajaib yang sedang mengudara. Lebih parahnya lagi, dari atas tiang lampu, Capi melihat Vision Carnel yang lagi asik merayakan rencana liciknya buat maksa Baron Renfield nyerahin hak penambangan dengan menjadikan keselamatan Cecil sebagai jaminan. Cecil yang baru siuman langsung ketakutan pas dengar salah satu penculik mengonfirmasi kalau mereka bakal segera tiba di wilayah Carnel. Melihat si penculik lagi lengah, Allen di sini pun langsung memanfaatkan momen itu dengan mengerahkan sisa kemampuannya buat memanggil kupu-kupu Doku Aga. Kupu-kupu itu saat-saat menyebarkan serbuk tidur mematikan yang langsung bikin si penculik tepar seketika. Akhirnya, Allen berhasil membebaskan diri dari ikatan tali dan mulai bersiap buat melancarkan serangan balasan. Allen pun berdiri gagah miring Cecil yang terkapar dalam kondisi terikat. Tanpa buang waktu, Allen masih memanggil 3 monster andalannya yaitu laba-laba dan Ksatria berbaju zirah emas lewat buku sihirnya. Skuadron ini dengan satsat melumpuhkan semua penculik di ruangan itu. Setelah musuhnya tepar, Allen berburu menghampiri Cecil buat ngelepasin ikatannya. Tiba-tiba, seorang pria bernama Dagra muncul di pintu. Gerakannya luar biasa cepat dan langsung menyerang Allen sampai terpental nabrak dinding. Dari benturan itu, Allen sadar kalau musuhnya ini punya skill langka buat berpindah tempat secara instan. Gak kehabisan akal, Allen memanfaatkan suara burung birunya dari atas kotak kayu buat mengalihkan perhatian Dagra. Memanfaatkan momen emas ini, Allen langsung menyuruh laba-labanya buat nyikat Dagra pakai jaring, lalu merintahkan Ksatria Emas menahan pintu. Sambil menggendong Cecil, Allen meningkatkan daya tahannya pakai kartu biru misterius, lalu nekat melompat keluar dari jendela kapal terbang yang tingginya mencapai 100 meter. Akibat pendaratan yang super keras, kaki Allen sampai terluka parah. Tapi, dia buru-buru menyembuhkannya pakai daun kehidupan sebelum menenangkan Cecil yang lagi menangis histeris. Cecil yang panik langsung memainin aksi lompat nekat Allen dan mulai mempertanyakan dari mana asal-usul kekuatannya. Tapi, di sini Allen sadar kalau kapal terbang musuh masih mengejar mereka. Tanpa banyak debat, dia menyuruh Cecil naik ke punggungnya buat segera kabur ke kota terdekat. Sambil berlari, Allen mengirim burung hantunya yaitu si Holo buat memantau dari langit. Ternyata, Daga lagi melacak jejak kaki mereka. Biar jejaknya hilang, mereka berdua melompat di atap-atap rumah. Taktik ini sukses besar karena Dagra akhirnya kehilangan jejak berkat panduan burung hantu Allen yang mengecohnya. Dari atas atap, Allen menjelaskan ke Cecil kalau Dagra itu lawan yang sangat berbahaya. Jadi mereka harus segera lari ke pos perbatasan Greenfield dan pegunungan naga putih. Saat malam makin larut, mereka akhirnya berkemah di hutan dengan penjagaan ketat dari para monster peliharaan Allen. Cecil tuh menanya lagi kenapa Allen merahasiakan kekuatan gilanya selama ini. Dengan santainya, Allen cuma menjawab kalau pamer kekuatan itu gak ada gunanya. Lalu dia mengucapkan selamat tidur ke majikannya itu. Keesokan paginya, mereka berdua sampai di pos perbatasan Greenfield. Para penjaga jelas lega banget melihat Cecil selamat, sementara Allen udah kelihatan super kelelahan. Namun, insting tajam Allen mendeteksi kalau Dagra masih terus mengejar dan berhasil menghindari pantauan udara hulu. Demi keamanan, Allen memaksa Cecil buat pergi dari pos itu sekarang juga. Di tengah pelarian, Cecil yang gak tega nyuruh Allen ninggalin dia aja biar Allen bisa selamat. Tentu aja Allen menolak keras karena dia udah janji sama almarhum Mihai buat selalu melindungi Cecil sampai mereka tiba di rumah. Sambil terus berlari, mimpi buruk lama kembali muncul. Seekor monster kera biru raksasa bernama Murdergas mendadak memblokir jalan mereka. Allen masih ingat betul kalau ini monster yang pernah dihadapi 3 tahun yang lalu. Dia pun langsung manggil laba-laba dan beruangnya buat menyerang. Sayangnya, monster itu terlalu kuat dan gampang banget merobek jaring pengekang. Cecil terpaksa sembunyi di balik batu, sementara Ksatria Emas Allen hancur seketika saat mencoba bertahan. Lebih parahnya lagi, tubuh Allen langsung dicengkram erat sama tangan raksasa monster itu sampai dia memuntahkan darah. Melihat Allen disiksa, Cecil berteriak histeris. Di saat kritis itulah, Allen dengan cepat memulihkan HP-nya pakai daun sihir, langsung mencabut belatinya dan menikam mata Murdergas dengan telak.
Serangan itu memicu sengatan listrik besar yang akhirnya menghanguskan si monster dan ngasih Allen panen 82.000 SP. Cecil langsung lari memeluk Allen sambil menangis lega. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar. Dagra mendadak muncul di area lapang itu dengan tatapan membunuh. Dengan pergerakan kilatnya, Dagra langsung menebas tubuh Allen sampai jatuh bersimbah darah. Cecil mencoba menolong dengan menembakkan sihir bola api, tapi Dagra menepisnya dengan gampang dan menjatuhkan Cecil ke tanah. Walaupun terbaring lemah, Allen masih sempat mengejek Dagra sebagai pengetut yang kabur dari medan perang setahun yang lalu. Ejekan itu bikin Dagra naik pitam dan langsung berusaha menebas leher Allen pakai pedang birunya. Namun, sebelum pedang itu mengenai sasaran, suara burung terdengar nyaring dan muncullah Kapten Jenov. Ternyata, burung pemantau Allen berhasil mendatangkan bantuan tepat pada waktunya. Jenov dengan tenang menangkis serangan Dagra. Dia lalu melepaskan area ungu pekat dari tubuhnya dan melentarkan satu tebasan masif yang sampai membelah tanah. Dagra pun di sini tewas seketika. Mereka pun kembali ke kediaman Greenfield dan disambut meriah oleh seluruh keluarga dan juga pelayan. Di ruang pertemuan, Allen membongkar semua konspirasi penculikan yang didalangi Vincent Carnell. Di sini Baron pun memutuskan buat melapor ke raja. Sebagai alat negosiasi politik yang kuat, Allen dengan sukarela menyerahkan 30% hak tambang mitra miliknya kepada sang Baron. Hasilnya, kerajaan memberikan hukuman berat dan menyita seluruh wilayah Carnell. Setelah urusan itu selesai, cerita pun berpindah ke perpustakaan. Seorang pria tua bermata satu menjelaskan sejarah kelam dunia. Dia bercerita soal kekaisaran Gaimut, munculnya Raja Iblis 112 tahun yang lalu, dan bencana besar 62 tahun lalu yang bikin monster makin ganas. Buat melawan jutaan pasukan iblis, dibentuklah aliansi 5 benua dan sistem akademi tempur. Harapan umat manusia sempat muncul waktu pahlawan bernama Helmios berhasil memukul mundur pasukan iblis di usianya yang baru 15 tahun. Sebagai penutup, pria itu ngejelasin kalau semua bangsawan yang berbakat wajib ikut militer selama 3 tahun. Dengan resiko kematian mencapai 50% cuy. Di ruangan lain, Baron Renfield ngasih hadiah 3 kantong koin emas buat Allen karena udah menyelamatkan Cecil dan menumbangkan Burdegas. Baron ngasih tahu kalau Cecil gak bisa menghindar dari wajib militer itu. Oleh karena itu, Baron menyewa Allen buat terus melindungi Cecil di akademi maupun di medan perang dengan bayaran 600 koin emas. Bukannya menerima uang itu, Allen malah setuju dengan syarat keluarga miliknya dan keluarga Krena dibebaskan dari pajak perorangan untuk selamanya. Baron pun langsung setuju dan ngasih sebuah pedang khusus bersimbol keluarga Greenfield. Pedang itu jadi tanda kalau Allen sekarang adalah tamu kehormatan mereka. Sambil megang pedang barunya, Allen pun di sini bertekad kuat buat terus berjuang di sisi Cecil dan mengalahkan Raja Iblis di masa depan nanti. Dan setelah itu, cerita pun berakhir sampai di sini coy.